Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang karakter bangsa dalam perubahan sosial. Sebenarnya ini adalah pertemuan materi kelima yang kemarin kita WFH itu. Ya, ini saya ganti dengan video pembelajaran. Untuk pertemuan ke 6 dan 7 itu nanti akan saya gabung pada minggu depan ya. Minggu depan di awal April itu nanti pertemuan 6 dan 7 saya gabung karena materi di RPS itu ya cuma sama ya, materinya sama gitu. Oke, jadi saya padatkan menjadi satu hari seperti itu ya. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang karakter bangsa dalam perubahan sosial. Nah, keragaman dan keunikan bangsa Indonesia itu sebenarnya terjadi pada apa sih? Yang pertama, ada suku, ya, ada bahasa, kemudian agama, ya, yang dimana kalau kita ketahui, ya, ini sumbernya sudah saya cari, bahwasanya di Indonesia sendiri keanekaragaman budayanya itu terdiri dari 1340 suku, ya. 1340 suku ini terdiri dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, ya. Itu ternyata banyaknya ada 1340 suku. Ya, ada suku Jawa, suku apa lagi? Suku Bali, suku Batak, ya, dan lain sebagainya ya. Itu termasuk keanekaragaman budaya yang dimana masuk ke dalam suku ya, di kategori suku ya, ada banyak sekali. Suku Bugis ya, itu adalah contoh-contoh dari suku. Oke, kemudian ada 718 bahasa di Indonesia ya. Jadi dari luasnya wilayah Indonesia ternyata ada 718 bahasa. Bahasa apa sih Pak ini? Bahasa daerah ya. Bahasa daerah, bahasa sukunya mereka, bahasa uh, apa namanya? Wilayahnya mereka. Nah, itu berbeda-beda. Misalkan saya kasih contoh misalkan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Itu sebenarnya ada kemiripan, tapi ternyata di beberapa bahasa itu, di beberapa istilah itu berbeda. Ya, misalkan di Jawa, kalau kita menyebut pisang itu gedang, ya. Kalau di Sunda, gedang itu pepaya, ya. Gedang itu pepaya. Jadi masing-masing wilayah, masing-masing suku itu biasanya punya bahasa sendiri, ciri khas bahasa sendiri. Nah, kayak gitu, oke? Itu contoh dari bahasa. Ya. Namun di Indonesia sendiri, dari berbagai macam bahasa tersebut, dari wilayah Indonesia yang luas, ya, bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu punya satu bahasa resmi yang harus dikuasai oleh masing-masing individu, masing-masing warga negara Indonesia. Yakni bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya. Kenapa kok bahasa Indonesia ini harus dipelajari? Gitu. Karena bahasa Indonesia digunakan sebagai perekat bangsa. Kok bisa Pak? Ya harus bisa. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu yang akan digunakan dari berbagai macam suku, macam bahasa, ya, yang dimana misalkan suku Jawa, ya, bahasa Jawa itu belum tentu mengerti, ya. Kalau misalkan orang lain atau orang Sunda ngomong bahasa Sunda, ya, itu nggak langsung tahu, bisa jadi nggak tahu. Nah, itulah uh, tujuan, fungsi dari bahasa Indonesia sebagai pemersatu perekat bangsa. Ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia, itu kan pasti istilahnya sama, kemudian dari sisi komunikasi juga berjalan di situ. Nah, itulah fungsi dari bahasa Indonesia. Ya. Kemudian
keanekaragaman budaya selanjutnya, yakni ada 6 agama di Indonesia yang diakui ya. 6 agama plus 1 kepercayaan. Ya, 6 agama ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Kemudian plus 1 kepercayaan, yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu peraturan yang sekarang. Itu seperti itu. Oke. Saya lanjut. Nah, ini ya, kalau kita membahas tentang karakter bangsa dalam sebuah perubahan sosial, tidak terlepas dari yang namanya nilai tradisional, ya, nilai tradisional. Kenapa Pak kok seperti itu? Ya, nih, nah, balik lagi ke sini dulu. Ingat bahwa di Indonesia punya keunikan atau keragaman, ya, yang dimana keunikan dan keragaman tersebut didasarkan pada daerah asal atau daerah wilayah yang juga berbeda, ya. Dari sebuah daerah tadi ada berbagai macam suku, wilayah, ya, agama mayoritas. Nah, itu menyebabkan ini. Yang pertama, gotong royong. Ya. Kemudian yang kedua musyawarah. Dan yang ketiga adalah toleransi. Ini adalah nilai-nilai yang harus dipegang oleh setiap warga negara Indonesia. Ya, seperti itu. Karena nilai ini itu digunakan sebagai pondasi sosial, ya, yang memfasilitasi solidaritas masyarakat, ya, kemudian menyelesaikan konflik, ya, dan pengelolaan sumber daya lokal atau sumber daya desa, ya. Itu yang mengelola siapa sih? Ya masyarakat desa sendiri. Misalkan BUMDes, ya BUMDes kan nggak mungkin. Misalkan BUMDes di Magetan gitu ya. Tapi yang mengelola adalah masyarakat dari desa sebelah, desa yang ada di Madiun. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, itu makanya kita harus punya karakter bangsa dengan nilai-nilai tradisional itu tadi, gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Gitu ya. Oke. Next. Nah, yang tidak kalah penting selain nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi gitu, yakni adalah karakter Pancasila, ya. Jadi Pancasila ini digunakan sebagai karakter bangsa, karakter dari warga negara. Oke. Sekarang kita lihat di sila nomor 1, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yakni mencerminkan kepada karakter religius atau keagamaan, ya, dan moralitas. Kenapa kok religius ini sangat erat kaitannya dengan moralitas, ya? Karena memang di dalam sebuah agama itu pasti diajarkan norma-norma, nilai, moral, ya, yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu sejalan dengan prinsip-prinsip di bangsa Indonesia, ya. Ada beberapa hal, ada beberapa uh, kasus di Indonesia, ya, yang itu seharusnya tidak boleh dilakukan tapi malah dilakukan. Nah, kalau dilakukan maka akan mendapatkan hukuman, ya. Kalau kita bicara tentang bangsa Indonesia pasti ada yang namanya hukuman. Oke. Kalau kita bicara dari sisi agama mungkin sekarang belum ada hukum, ya. Misalkan kita membuat kesalahan yang dimana itu dilarang oleh agama, ya mungkin saat ini kita belum mendapat hukuman, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman percaya adanya akhirat, nah itu pasti nanti di akhirat, ya, itu akan ditimbang semuanya, ya. Itu adalah Pancasila sebagai karakter bangsa, ya, khususnya pada ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni karakter dari warga negara yang mencerminkan sikap menghormati terhadap sesama manusia. Ya, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antar individu satu dengan individu lain gitu ya, apalagi kaitannya dengan misalkan nanti teman-teman sebagai pegawai
negeri sipil atau ASN gitu ya, itu tidak boleh membeda-bedakan dalam melakukan pelayanan. Oh, misalkan si A ini lebih uh, status sosialnya lebih tinggi daripada si B. Oh, saya melakukan pelayanan ke A aja nih, saya permudah. Nah, itu nggak boleh ya, harus adil. Oke. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yakni adanya kolektivisme dan integrasi nasional. Kolektivisme itu apa sih? Yakni kesepakatan bersama. Ya, integrasi itu apa sih? Integrasi itu adalah penyamaan ya dari berbagai persepsi itu diintegrasikan menjadi sebuah kesepakatan. Itu namanya adalah integrasi. Ya. Jadi dari kolektivisme itu adalah dari banyaknya opsi, banyaknya tuntutan masyarakat, ya, kemudian diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan nasional. Itu adalah persatuan Indonesia. Oke, saya lanjut. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini mencerminkan sikap deliberatif bangsa Indonesia atau sikap yang dimana mengedepankan keinginan publik atau harapan masyarakat, keinginan mayoritas. Ya, tuh yang dimana adanya kebijakan yang berdasarkan pada musyawarah mufakat. Ya, tuh. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adanya komitmen ya pada pemerataan. Ya, pemerataan apa? Ya pemerataan tentang sisi ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, ya. Harapannya merata, tidak ada pembedaan, ya. Oh, antara yang kaya, antara golongan menengah ke atas, menengah ke bawah, itu untuk hak-hak dasar itu harus terpenuhi, ya, kayak gitu. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Next, dampak perubahan sosial budaya di Indonesia. Ya. Dampaknya yang pertama itu adalah, dampak perubahan sosial budaya Indonesia yang pertama itu adalah gaya hidup. Ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Kok bisa, Pak? Nah, gaya hidup. Jadi perubahan pola komunikasi melalui media sosial yang mempengaruhi interaksi sosial sehari-hari. Ya, misalkan dulu kita itu kalau interaksi komunikasi itu bertemu langsung ya. Namun dengan sekarang perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia dan global pada umumnya, yakni perubahan pada teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kita tahu di situ bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini itu sangat mempengaruhi dari kehidupan bernegara kita. Ya, misalkan contohnya, dulu kita melakukan pelayanan administrasi publik, pelayanan perbankan, kemudian pelayanan jenis BPJS itu kan harus offline atau harus datang gitu ya. Sekarang bisa pakai aplikasi, bisa pakai website dan lain sebagainya. Nah, itu merubah gaya hidup kita yang dulunya pelayanan itu dilakukan secara offline ya, yang kita harus datang. Sekarang kita bisa melakukan secara online. Nah, itu perubahan sosial budaya di Indonesia. Ya, mulai dari gaya hidup hingga komunikasi. Kemudian, ya, perubahan sosial budaya itu bisa menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Ya, misalkan dampak positifnya adalah meningkatkan profesionalisme, tentu. Ya, misalkan kalau ada kasus gitu ya teman-teman ya, pernah lihat kalau ada ASN yang kurang berkompeten atau kerja seenaknya sendiri ya, viral ya. Kalau viral sudah viral, nah itu akan menimbulkan yang namanya malu ya, atau apa jenenge, sanksi sosial ya, sanksi sosial. Kalau itu terjadi secara terus menerus ya, orang lain yang melihat, oh otomatis akan gini, oh
saya nggak boleh kayak gitu, ASN yang lain ya, oh saya nggak boleh kayak gitu, nanti viral, saya kena sanksi sosial gitu. Nah, itu akan meningkatkan profesionalisme. Salah satu contohnya seperti itu ya. Kemudian dengan adanya transparansi ya, itu kinerja dari ASN itu bisa dipantau oleh masyarakat. Lagi-lagi masyarakat yang melakukan pengaduan jika misal uh, kinerjanya itu kurang maksimal gitu. Ya, itu adalah fungsi masyarakat sebagai kontrol atau partisipasi publik. Oke. Kemudian akses pendidikan ya, ini lebih mudah. Kemudian mobilitas sosial atau perpindahan sosial itu juga semakin cepat. Kemudian pemberdayaan perempuan ya. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya ada kesetaraan ya antara gender laki-laki dan perempuan. Ya, itu sudah setara sekarang. Oke. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Ya, yang pertama ketimpangan sosial, kemudian degradasi lingkungan. Ya, ketimpangan sosial itu misalkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, atau yang punya kedudukan, status, atau pengaruh yang tinggi itu akan menindas yang sekiranya ya powernya nggak sekuat itu. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian degradasi lingkungan. Degradasi itu apa sih? Degradasi itu adalah penurunan kualitas. Ya, kualitas lingkungan mulai dari ya ekonomi, sosial, budaya, moral, nilai, norma. Nah, itu bisa terjadi penurunan kualitas di situ ya. Kemudian ada erosi nilai budaya. Erosi nilai budaya itu adalah terkikisnya nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Misalkan budaya di Indonesia itu misalkan apa ya yang sebagai contoh ini sopan santun ya, misalkan sopan santun di lingkungan tetangga gitu ya. Kalau sekarang kita lihat apalagi di kota itu ya, ya sudah orang lewat ya lewat aja. Kalau dulu monggo gitu. Kalau di desa juga masih monggo gitu. Kalau di kota ya sudah orang jalan ya tinggal jalan gitu ya. Nggak mikirin oh itu siapa, oh itu. Bahkan kalau di kota sendiri itu biasanya tetangga itu juga jarang komunikasi gitu ya, jarang jarang kenal. Nah, seperti itu ya. Oke, ini strategi karakter bangsa di era perubahan ada 3 ini. Ya, oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.